Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid sekalian? Alhamdulillah baik Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mas Daud silakan dipimpin. Baik, sikap duduk, berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelumnya Bapak akan absen dulu ya. Yang pertama Daud Tahyari, Hadir Pak. yang kedua Aska Nazimuddin, Hadir. yang ketiga Imam Sinatria, Hadir. yang keempat Danan Sumbaga. Hadir. Ya, hadir semua, alhamdulillah. Baik, pada pertemuan pagi hari ini Bapak ingin melanjutkan materi-materi dari sebelumnya, dan materi hari ini yang akan kita bahas adalah materi tentang qanaah. Sebelumnya ada yang tahu qanaah itu apa? Mas Imam? Cukup, merasa cukup. Merasa cukup. Baik, terima kasih Mas Imam. Jadi qanaah itu adalah secara bahasa, qanaah memiliki arti merasa cukup atau rela. Qanaah ini berasal dari bahasa Arab, yakni kata qani'a qana'atan. Sedangkan secara istilah qanaah memiliki arti merasa cukup dan rela menerima atas apa yang diberikan atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari istilah di atas bisa digambarkan bahwa sebenarnya inti dari pengertian qanaah adalah rasa pasrah. Rasa pasrah bukan berarti kita pasrah untuk menjalani kehidupan. Jadi kita pasrah nggak melakukan sesuatu, nggak bekerja, nggak beraktivitas, bukan seperti itu. Dalam artian pasrah itu adalah kita berusaha di kehidupan ini, kita mencari sesuatu hal yang sesuatu hal kebaikan atau sesuatu hal yang menjadi kebutuhan kita untuk selama kehidupan di dunia. Contohnya, kita juga harus bekerja, kita harus membantu sesama manusia, kita harus saling tolong menolong. Dari bekerja itulah kita pasrahkan seluruhnya rezeki itu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah kita sudah berusaha atas ketentuan yang telah Allah berikan. Kemudian seseorang yang memiliki sikap qanaah di dalamnya, hatinya akan senantiasa rela menerima apa saja nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah merasa yang kurang, tidak pernah merasa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang diberikan, meskipun rezeki yang diberikan tidak seberapa, akan tapi jika kita memiliki sikap qanaah, kita merasa cukup, kita merasa menerima apa yang telah Allah berikan, hati akan selalu ikhlas, hati akan selalu bersyukur atas ketentuan yang Allah berikan di dunia ini, seperti itu. Kemudian tidak pernah merasa kurang, ia akan berusaha merasa cukup atas karunia yang diberikan dan hidup senantiasa dalam ketaatan, seperti itu. Kemudian Bapak akan membacakan dalil Al-Quran tentang bab qanaah ini. Bab qanaah ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang kurang lebih seperti bunyinya, walan nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wan naqsin minal amwalil wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Bisa dibacakan artinya Mas Daud? Artinya, dan kami Allah pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Baik, terima kasih Mas Daud. Jadi maksud dari Quran surat Al-Baqarah 155 ini, kita manusia di dunia ini pasti akan selalu diberikan ujian hidup, karena itu adalah sebagai salah satu bentuk keimanan kita di dunia ini. Sejauh mana keimanan kita di dunia ini dengan Allah menguji kita, yaitu pasti akan menguji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dari situlah Allah memberikan ujian kepada kita. Sejauh mana orang-orang diberi ujian itu sabar, sejauh mana orang-orang itu diberi kesabaran. Dan jika orang-orang itu sudah memiliki sifat kesabaran, Allah juga menyampaikan kepada kita, dan sampaikanlah kabar gembira atau kegembiraan pada orang-orang yang sabar. Jadi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa sabar dalam menghadapi kehidupan, seperti itu. Baik, kemudian setelah ini Bapak ingin membentuk kelompok ya? Oh iya Pak. Kelompok 1,
kelompok 1 itu Mas Daud dan Mas Aska, kelompok 2 Mas Danan dan Mas Imam. Jadi ini ada dua contoh kasus. Kasus yang pertama bisa dilihat di layar, kasus yang kedua bisa dilihat di layar ya. Nanti kelompok 1 memberikan hikmah yang dipetik dari contoh kasus 1, yang kelompok 2 memberikan hikmah yang bisa dipetik dari contoh kasus 2. Mungkin Bapak bisa bacakan bentar ya. Contoh kasus 1 yaitu si Fulan adalah bos besar pada perusahaan komunikasi. Suatu ketika si Fulan diuji dengan ujian yang cukup berat, yaitu mengalami kebangkrutan besar. Akan tetapi setelah mengalami shock terapi dan stres, si Fulan lantas mendapat dorongan semangat dan mental dari ustadznya. Dan akhirnya si Fulan bisa mengikhlaskan dengan ketentuan yang terjadi dan beliau memulai lagi dari nol dan untuk merintis usaha lain. Mungkin nanti kelompok 1 bisa didiskusikan hikmah yang bisa dipetik dari contoh kasus 1. Contoh kasus 2, ada 2 orang sahabat yang sudah bersahabat sejak kecil, lalu suatu ketika 2 orang sahabat tersebut sudah beranjak dewasa. Kemudian mereka saling mencari pekerjaan, akan tetapi rezeki mereka berdua berbeda. Yang si A mendapatkan rezeki yang cukup, yaitu diterima di suatu perusahaan, yang si B hanya bekerja sebagai buruh. Tapi si B tidak pernah iri maupun dengki terhadap si A. Si B selalu merasa cukup akan ketentuan yang sudah diberikan. Kelompok 2 mungkin bisa memberikan hikmah yang terjadi. Bapak kasih waktu 1 menit ya. Bisa dibaca, diberikan hikmah. Sudah ya? Bisa dimulai dari kelompok 1. Baik, menurut kami dari contoh kasus yang pertama, hikmah yang dapat dipetik, namanya manusia, mungkin rasa kecewa, menyesal, shock itu biasa ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian karena kelemahan manusia. Tetapi ada satu hikmah besar ketika mendapatkan sebuah dorongan dari seorang guru, ustadz dan seterusnya, dia tidak melulu kemudian menyesali apa yang pernah dia lalui, tidak bersedih secara bertele-tele hingga terkadang suudzon kepada Allah, tetapi justru dia kembali bersemangat untuk memulai usaha kembali. Ini sangat luar biasa. Baik, terima kasih Mas Daud dari kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2 silahkan diberi hikmah yang terjadi. Menurut diskusi kami berdua, sahabat si B tadi diberikan Allah Subhanahu wa taala dititipi rasa qanaah, yaitu cukup. Dia tidak iri terhadap rezeki dari temannya karena dia tahu bahwa rezeki sudah tertakar, maka tidak mungkin tertukar. Ya, terima kasih Mas Imam. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari kelompok 1 dan maupun kelompok 2. Baik, Bapak lanjutkan diskusinya. Kemudian adalah manfaat dari qanaah. Yang pertama adalah memiliki jiwa yang tenang karena merasa apa yang didapatkan merupakan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari sikap iri, dengki serta tamak ketika melihat orang lain mendapatkan rezeki atas karunia lainnya seperti yang kelompok 2 tadi bacakan. Yang ketiga, hati senantiasa lebih sabar, bisa menyikapi masalah bencana yang terjadi pada dirinya dengan lebih baik. Kemudian hikmah yang dapat kita petik dari pertemuan kali ini adalah dapat menenangkan jiwa, ia paham dan menerima karena apa yang dipilih Allah yang terbaik di segala keadaan. Yang kedua, membebaskan dari kecemasan dan memberinya kenyamanan psikologi dalam bergaul dengan manusia. Baik, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan murid-murid sekalian? Ada Pak. Kalau tidak, mungkin Bapak cukupkan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan selalu diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.